Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah kelas 6? Kembali lagi kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ibu Anis Yusniar SPDI. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi jidni ilman warzukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, kita belajar tentang ayo berinfak dan bersedekah. Adapun tujuan pembelajaran yaitu memahami makna berinfak dan bersedekah. Makna infak dan sedekah. Infak berasal dari kata nafaka yang artinya keluar. Dalam kamus Arab, kata infak disebut al-azhar yang berarti perihal, menamfakan atau membelanjakan. Dengan demikian, infak artinya mengeluarkan atau menyerahkan suatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Pemberian infak bersifat materi, yaitu berupa harta atau benda. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berinfak dilakukan sesuai kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti apa yang telah kamu infakkan dengan berlipat ganda. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Yang artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Quran Surat As-Saba, Surat 34, ayat 39. Anak-anakku yang soleh dan soleha, adapun menurut bahasa, sedekah berarti derma atau pemberian. Sedekah artinya memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta atau yang lainnya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah bukan hanya berupa harta, akan tetapi segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan demikian, sedekah juga dapat diartikan dengan memberikan sesuatu yang berguna kepada orang lain, agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah umumnya sunnah muakkad, namun ia juga bisa menjadi haram jika pemberi sedekah mengetahui atau menduga kuat bahwa penerimanya akan membelanjakan uang hasil sedekah tersebut untuk hal-hal yang jahat dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah bisa menjadi wajib jika pemberi sedekah mendapati seseorang yang benar-benar dalam kondisi kritis dan membutuhkan sedekahnya, dan si pemberi sedekah memiliki persediaan yang melebihi kebutuhan pokok. Anak-anakku yang soleh dan soleha, adapun rukun berinfak dan bersedekah. Hal-hal yang harus ada dalam berinfak maupun bersedekah
Di antaranya orang yang memberi infak dan sedekah, orang yang menerima infak dan sedekah, barang yang diinfakkan dan disedekahkan milik sendiri dan memiliki manfaat. Adapun orang yang berinfak dan bersedekah, siapapun boleh berinfak dan bersedekah, akan tetapi orang yang berinfak dan bersedekah harus memenuhi syarat, yaitu orang yang memiliki harta lebih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyebut-nyebut infak atau sedekah yang diberikan. Adapun orang yang diberi infak dan sedekah, keutamaan dalam memberi suatu barang atau harta berupa infak sebaiknya diurutkan, yaitu saudara terdekat atau keluarga, anak-anak yatim, tetangga dekat dan jauh. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinfak dan bersedekah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinfak dan bersedekah yaitu diantaranya dilarang mengungkit pemberian atau menyakiti penerima infak dan sedekah. Dilarang berbuat riya dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hal-hal yang membatalkan infak atau sedekah, ada beberapa perkara yang dapat menghilangkan pahala sedekah, di antaranya yaitu alman, membangkit-bangkitkan, artinya menyebut-nyebut di hadapan orang banyak. Al-adja, menyakiti, artinya sedekah itu dapat menyakiti perasaan orang lain yang menerimanya baik dengan ucapan atau perbuatan. Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Riya, memamerkan, artinya memperlihatkan sedekah kepada orang lain karena ingin dipuji. Bersedekah jika ada orang, tetapi jika dalam keadaan sepi, ia tidak mau bersedekah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mungkin materi yang ibu sampaikan dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.